Oke, melanjutkan video sebelumnya yang dimana Jinwoo telah berhasil menyelamatkan tim Red dari Guild The Hunters. Dan sekarang kita beralih ke Jinwoo yang sedang menunggu Sung Jinwoo. Jinwoo mengatakan bahwa waktu penentuan telah tiba, yang mana takdirnya akan ditentukan oleh keputusan dari Sung Jinwoo. Terlihat Sung Jinwoo telah tiba dan Jinwoo mengangkat tangannya sembari memanggil Yungnim. Melihat baju Jinwoo yang compang-camping, Jinwoo bertanya, Yungnim, bajumu kenapa? Jinwoo menjawab, Ini karena tadi aku sambil mampir dulu ke dungeon. Jinwoo terkagum dan berkata dalam hati, bahkan dia selalu latihan masuk ke dalam dungeon di waktu luangnya. Sudah kuduga, Yungnim memang hebat. Bertemu empat mata dengan Jinwoo, Jinwoo menceritakan semuanya saat dirinya bernegosiasi dengan ayahnya. Setelah mendengar cerita dari Jinwoo, Jinwoo berkata, jadi pada saat kamu sedang bernegosiasi dengan ayahmu, Go Myung-wang datang dan memberitahu segalanya tentang insiden Red Gate itu. Jinwoo menjawab, benar, bahkan semua tentang Yungnim menyelamatkan anggota Guild White Tiger juga diceritakan olehnya. Mendengar jawaban Jinwoo, Jinwoo berkata dalam hati, orang itu benar-benar mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Jinwoo bertanya lagi ke Jinwoo, lalu kamu menginginkan bantuanku untuk menjadi Guild Master di Yojin? Jinwoo langsung berkata, aku akan menghormati semua keputusan Yungnim, jadi Yungnim tidak perlu sungkan-sungkan. Terlihat Jinwoo memberikan jawaban dan berkata, Jinwoo, aku menunggu jawaban Sung Jinwoo. Jinwoo sangat begitu tegang. Tapi sayang sekali, kita harus beralih ke gedung Guild The Hunters dulu, lur. Choi Jong-in sangat kaget setelah mendengar kabar bahwa Sung Jinwoo telah mengikuti raid bersama Guild The Hunters. Choi Jong-in berkata, kemarin dia bekerja dengan tim penambang dan hari ini sebagai pembawa barang. Hunter Son Ki-hon. Melihat ketuanya marah-marah, Son Ki-hon menjelaskan sebenarnya Son Ki-hon tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Sung Jinwoo. Tapi Son Ki-hon yakin kalau Sung Jinwoo tidak memiliki niat untuk mengganggu raid tim The Hunters. Dikarenakan bos melebihi perkiraan tim The Hunters tidak bisa membereskannya sendirian. Dan Sung Jinwoo yang awalnya berencana untuk mengamati dari sudut pandang pembawa barang jadi terlibat dalam pertempuran. Karena saat itu situasinya memang sangat berbahaya. Setelah mendengar penjelasan Son Ki-hon, Choi Jong-in berkata, setelah White Tiger, bahkan Guild Hunters kita ini juga mendapatkan bantuan darinya. Choi Jong-in berpikir dan berkata dalam hati, dia bisa memanggil makhluk yang sangat banyak, pergerakannya seperti hunter assassin, dan punya kemampuan menjadikan monster yang sudah mati sebagai anak buahnya. Itu adalah kemampuan yang baru kita ketahui saat ini. Tapi kalau dia masih punya kemampuan lainnya yang masih belum kita ketahui. Choi Jong-in bertanya ke Son Ki-hon, kalau dia sekuat itu, seandainya kamu harus membandingkan kita berdua, siapa yang akan menang? Son Ki-hon menjawab, untuk melindungi kelemahan dari setiap peranan yang ada di dalam raid, setiap orang memiliki tugasnya masing-masing, seperti berperan sebagai penyerang, tanker, dan support. Tanpa ketiga peran ini, tim penyerang akan berada dalam bahaya, dan setiap anggotanya memiliki peranan yang bisa saling menutupi satu sama lain. Ini adalah pengetahuan umum. Tapi dia, Sung Jinwoo, adalah pengecualian. Setelah menjelaskan itu semua, Son Ki-hon bertanya ke Choi Jong-in, apakah Anda bisa menyelesaikan dungeon tingkat tinggi seperti dungeon rank A sendirian? Mendengar pertanyaan Son Ki-hon, Choi Jong-in langsung shock. Lalu Choi Jong-in menjawab, tidak mungkin. Sekuat apapun diriku, kalau aku dikepung oleh monster, aku akan kesusahan untuk menjaga pertahananku. Sebutan tentara terhebat milikku pun terdengar menggelikan. Melihat kemampuan Jinwoo dengan matanya sendiri, Son Ki-hon berkata pada Choi Jong-in, Master Choi, walaupun saya tidak punya hak untuk mengatakan sesuatu tentang proses perekrutan guild, tapi orang itu, Hunter Sung Jinwoo, harus menjadi anggota dari guild kita. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Dan sekarang kita beralih di gedung Asosiasi Hunter. Terlihat banyak sekali reporter yang berkumpul di halaman gedung Asosiasi Hunter. Di dalam mobil, Lee Ming-sun berkata, banyak orang yang berdatangan. Ya, memang seharusnya sebanyak ini untuk menyambutku. Rekan Lee Ming-sun berkata, lihatlah, ini yang akan menjadi topik utama besok. Bagaimana? Lee Ming-sun menerima kertas dari temannya dan membacanya. Lee Ming-sun, orang yang memiliki segalanya, sekarang dia memiliki kekuatan yang melebihi umat manusia. Menurut Lee Ming-sun, topiknya terdengar kekanak-kanakan, tapi Lee Ming-sun suka itu.
Terlihat Baek Yoonho dan Choi Jong-in telah tiba di gedung asosiasi Hunter. Baek Yoonho bertanya-tanya, ada apa dengan para reporter ini? Kenapa hari ini di sini ramai sekali? Reporter mulai memberikan pertanyaan ke Baek Yoonho dan Choi Jong-in. Apakah kalian berdua mengunjungi asosiasi untuk merekrut Lee Min-sun? Sebagai wakil dari Hunter di Korea Selatan, bagaimana perasaan Anda tentang kemungkinan Lee Min-sun pensiun dari dunia entertainment? Dan apa yang Anda perkirakan tentang rank milik Lee Min-sun? Baek Yoonho melewati para reporter dan berkata, saya di sini bukan untuk menemui orang itu. Tidak ada komentar lebih lanjut lagi. Begitu juga dengan Choi Jong-in yang melewati reporter dan berkata, saya yakin hampir semua dari kalian sudah mengetahui kalau Lee Min-sun sudah menandatangani kontrak dengan Gold Reaper. Hari ini saya di sini untuk menghadiri urusan lain. Terlihat para reporter kecewa dengan jawaban dari Baek Yoonho dan Choi Jong-in. Berjalan berdampingan, Baek Yoonho berkata pada Choi Jong-in, aku sudah mendengar kabarnya. Gold Hunter juga hampir saja mengalami hal yang mengerikan. Choi Jong-in menanggapi, ya, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan White Tiger yang kehilangan anggota rank A baru milik mereka. Mendengar perkataan Choi Jong-in, Baek Yoonho malah kesal sendiri. Lalu Baek Yoonho berkata, yang pasti, akhirnya kita berdua mendapatkan bantuannya. Choi Jong-in menanggapi, tanpa bantuan darinya, tim B pasti akan dimusnahkan. Choi Jong-in melanjutkan perkataannya, karena masalah kewajiban moralku, aku mau menjadikan dia sebagai anggota guildku, bagaimanapun caranya. Mendengar Choi Jong-in berupaya merekrut Sung Jin-woo, Baek Yoonho berkata, guildku ada korban jiwanya. Bukankah seharusnya kamilah yang boleh merekrut orang itu sebagai tim bala bantuan, kan? Choi Jong-in menanggapi dengan kesal, memangnya apa yang mau kamu lakukan yang membutuhkan rank S sebagai tim bala bantuan? Kamu ingin perang di suatu tempat atau sejenisnya? Tiba-tiba datang seseorang dan ia berkata, loh, bukannya itu Choi Jong-in dan Baek Yoonho? Hei kalian berdua, kalian berantem merebutkan Min-sun kami ya? Choi Jong-in dan Baek Yoonho yang kesal langsung berteriak ke orang yang baru datang itu. Ngomong apa sih bangsat satu ini? Kami tidak peduli dengan Lee Min-sun, Lee Min-gyu atau Lelele terserah milikmu itu. Dimarahi oleh Choi Jong-in dan Baek Yoonho, orang berambut hitam itu berkata, ada masalah apa sih dengan kedua orang ini? Perkenalkan dulur. Orang yang dimarahi oleh Choi Jong-in dan Baek Yoonho tadi adalah Lim Tae-gyu, seorang hunter rank S dan guild master dari Reaper. Guild Reaper dulunya adalah guild nomor 1 di Seoul, tapi rankingnya sekarang turun karena White Tiger memisahkan diri dari Guild Reaper dan Guild Hunter setelah meningkatkan kekuatannya. Melihat Choi Jong-in dan Baek Yoonho berada di sana, Lee Min-sun mengira kalau dirinya sedang diperebutkan oleh guild besar Korea. Terlihat Lee Min-sun yang telah turun dari mobil dan semua reporter sekarang sedang menyorotinya. Di sisi lain, Sung Jin-woo telah tiba di gedung asosiasi Hunter untuk melakukan evaluasi ulang. Jin-woo yang melihat banyak reporter di sana berkata, ada apa dengan kerumunan ini? Apakah reporter sudah mengetahui kabarnya? Sepertinya tidak, soalnya mereka sepertinya tidak menyadari diriku. Jin-woo langsung menerobos para reporter itu. Tapi saat Jin-woo akan memasuki ruang evaluasi, Jin-woo dihadang oleh pria tinggi besar. Pria tinggi besar itu adalah bodyguardnya Lee Min-sun. Lee Min-sun yang melihat Jin-woo datang untuk evaluasi berkata dalam hati, ada masalah apa dengan pria itu? Betapa bodohnya dia. Cepatlah singkirkan orang bodoh itu. Bodyguard yang mulai jengkel pada Jin-woo berkata, kamu tidak bisa lewat sini, jadi pergilah. Dari ruang evaluasi tiba-tiba muncul seseorang dan berkata, atas perintah siapa kamu mengusir dia? Ternyata Go Gun-hye telah datang dan menyambut kedatangan Sung Jin-woo. Go Gun-hye berkata pada Lee Min-sun, pria itu adalah tamu kami. Tuan Lee Min-sun, saya yakin Anda seharusnya mengetahui siapa yang mengizinkan Anda mengadakan konferensi pers di sini. Lee Min-sun yang ketar-ketir menjawab, tentu saja. Terlihat Go Gun-hye dan Jin-woo sedang berjalan memasuki ruang evaluasi. Melihat Go Gun-hye mengantar Sung Jin-woo ke ruang evaluasi, para reporter pun bertanya-tanya, tadi itu siapa? Ketua Go Gun-hye sampai repot-repot mengantar dia masuk. Apakah ada yang tahu siapa dia? Lee Min-sun sendiri terlihat sangat kesal dan berkata, berani-beraninya dia mengacaukan debutku. Lee Min-sun pun menyuruh bodyguardnya untuk mencari tahu seberapa hebat Sung Jin-woo. Melihat para reporter yang mulai runyam, Lee Min-sun berkata pada mereka, permisi sebentar, aku ingin cepat berdiskusi dengan asosiasi tentang jadwal hari ini. Tapi ketika Lee Min-sun akan memasuki ruang evaluasi, dirinya telah dihadang oleh orang-orang dari asosiasi Hunter. Lee Min-sun bertanya, ada apa lagi sekarang?
Wo Jinchul menjawab, ada seorang hunter yang sedang menjalani evaluasi. Sebelum evaluasi selesai pada jam 11, tidak ada yang boleh memasuki bangunan ini. Lee Ming-sun menjadi tambah bingung dengan apa yang terjadi. Terlihat jadwal evaluasi Lee Ming-sun tinggal 30 menit lagi. Lalu Lee Ming-sun berkata dalam hati, ketika dia bilang seorang hunter, jangan-jangan yang dia maksud itu adalah orang yang diantar oleh ketua tadi itu. Lee Ming-sun berkata pada Wong Jinchul, aku sudah dijadwalkan menjalani evaluasi rankku pada jam 11 dan reporter sudah ada di sini. Izinkan aku masuk. Ketua seharusnya sudah mengetahui hal ini dan kamu masih tidak mengizinkan aku masuk. Lee Ming-sun mendekati Wo Jinchul dan berbisik, hei kamu seharusnya mengenali diriku kan? Aku ini Lee Ming-sun. Lee Min-sun. Wo Jinchul menjawab, kalau Anda dijadwalkan jam 11, Anda bisa masuk sesuai yang dijadwalkan. Lee Ming-sun masih bersikukuh untuk masuk dan ia berkata, Kamu tidak tahu kalau sponsor terbesar asosiasi itu dari arsitektur Yojin. Ayahku ini adalah wakil ketua dari arsitektur Yojin. Dia bernama Lee Won-kyu. Karena ayahku sudah mendonasikan uang yang banyak ke asosiasi, seharusnya kamu menuruti perintahku. Dan juga, kamu tidak lihat orang-orang di belakangku. Berani-beraninya kamu mengabaikanku di hadapan kamera itu. Apa kamu yakin bisa mengatasi konsekuensi atas perbuatanmu itu? Wo Jinchul menjawab, ya, aku bisa. Lee Ming-sun kaget mendengar jawaban Wo Jinchul. Lee Ming-sun sangat kesal. Lee Ming-sun yang kesal berteriak dan berkata, kamu pikir kamu ini siapa? Atau kamu ingin bilang kalau hunter yang tadi itu hunter yang hebat? Wo Jinchul menanggapi Lee Ming-sun sembari melepas kacamatanya. Kalau aku menjawab pertanyaanmu itu, apakah Tuan Lee Ming-sun bisa mengatasi konsekuensinya? Diintimidasi oleh Wo Jinchul, Lee Ming-sun langsung mingkem ketakutan. Sekarang kita beralih ke Sung Jinwoo yang mengevaluasi ulang ranknya. Di dalam sana juga sudah ada Choi Jong-in dan Bae Yeon-ho yang menyambut kedatangan Go Gun-hye dan Sung Jinwoo. Go Gun-hye berkata pada Jinwoo, mereka sudah datang dan menunggumu sekitar 1 jam yang lalu. Semenjak 2 tahun ini, kamu adalah hunter rank S pertama. Choi Jong-in mungkin sudah merasa gugup karena dia sudah menyaksikan kekuatanmu. Terlihat Sung Jinwoo telah tiba di suatu ruangan yang sangat luas. Kita sebut saja orang yang berkacamata ini Pak Edi ya lur. Pak Edi berkata pada Jinwoo, sebelum kita mulai mengevaluasimu, kami akan mengonfirmasi terlebih dahulu kemampuanmu sesuai dengan peran Anda. Kemampuan seperti apa yang Anda bisa gunakan? Jinwoo menjawab, aku bisa melakukan hal seperti ini. Pak Edi yang melihat Sung Jinwoo mengsummon makhluk hitam langsung mangap. Pak Edi berkata, apakah ini pemanggilan makhluk? Anda bisa mengendalikan makhluk. Melihat Jinwoo, ketua Go Gun-hye tersenyum dan berkata, Hunter Sung Jinwoo, apakah Anda ingin mengatakan kalau hanya ini saja kemampuanmu? Mendengar perkataan Go Gun-hye, Sung Jinwoo langsung memasang muka datar dan berkata dalam hati, karena waktu itu sudah ada banyak saksi mata, jadi aku tidak perlu berbohong lagi. Kali ini aku bisa menjadikan High Orc sebagai prajurit bayanganku. Sung Jinwoo pun mulai mengsummon prajurit terkuatnya. Go Gun-hye, Bae Yeon-ho dan Choi Jong-in sangat tercengang melihat kekuatan yang sangat tidak biasa. Setelah mengeluarkan prajurit bayangan terkuatnya, Jinwoo menjelaskan pada Pak Edi bahwa dirinya bisa mengendalikan 100 makhluk. Pak Edi hanya bisa mangap sembari berkata, 100? Tidak mungkin. Bae Yeon-ho yang melihat kekuatan langsung dari Jinwoo berkata dalam hati, energi sihir yang sangat kuat. Semua energi ini berasal dari Sung Jinwoo. Dia tidak bisa dibandingkan pada saat aku bertemu dengannya waktu itu. Dia yang sekarang sudah jauh melampauiku. Singkat cerita, evaluasi ulang Jinwoo telah selesai dan Jinwoo telah mendapatkan lisensi hunter terbarunya sebagai rank S. Bae Yeon-ho memanggil Sung Jinwoo. Tuan Sung Jinwoo, bisa minta waktu sebentar? Jinwoo menjawab, maafkan aku, tapi aku masih ada urusan yang harus dikerjakan. Melihat Jinwoo keluar melalui pintu itu, Bae Yeon-ho memperingati Sung Jinwoo. Kalau aku jadi kamu, aku tidak akan pergi lewat situ. Jinwoo yang mendengar peringatan Bae Yeon-ho berkata dalam hati, apakah dia ingin mengatakan kalau dia sudah menyiapkan kontrak yang saking hebatnya, aku akan menyesal jika aku pergi begitu saja. Jinwoo ngeyel dan tetap keluar melalui pintu itu. Dan cekrek. Jinwoo sangat kaget dan berkata, ada apa ini? Kita beralih ke sekolah adik Sung Jinwoo. Han Songi melihat Jinwoo telah muncul di beranda HP-nya. Lalu Han Songi memberitahu Jina, Hei Jina, opamu masuk TV. Jina sendiri sangat terkejut melihat opanya masuk TV.
Kita kembali lagi di gedung Asosiasi Hunter, yang dimana 10 menit sebelum Sung Jinwoo dipublikasikan sebagai Hunter Ranker S. Lee Ming-sun yang berada di depan para reporter berkata, "Walaupun evaluasiku tidak berjalan dengan mulus dan akhirnya mendapatkan rank yang buruk, aku akan melawan monster untuk membayar semua cinta dan kebaikan sampai saat ini yang kalian berikan kepadaku. Apapun hasilnya, aku, Lee Ming-sun, akan melindungi masyarakat dengan cara menjadi hunter." Para reporter langsung heboh mendengar pernyataan dari Lee Ming-sun. "Apa? Lee Ming-sun pensiun? Apapun hasilnya penilaian ranknya? Apakah Anda ingin mengatakan kalau Anda siap meninggalkan titel Anda sebagai artis nomor 1 di Asia hanya untuk menjadi hunter rank rendah?" Menikmati sorotan yang fokus pada dirinya, Lee Ming-sun berkata dalam hati, "Itu benar. Semuanya perhatikanlah diriku. Aku artis nomor 1 saat ini sedang mengumumkan pengunduran dirinya. Tapi tentu saja ini hanyalah sandiwara, karena aku sudah evaluasi sebagai hunter rank A dalam 2 tahun. Aku berencana untuk mendapatkan uang yang melimpah selama 2 tahun menjadi hunter dan menjadi guild anggota relasi publik di Guild Reaper." Di saat Lee Ming-sun sedang membayangkan masa depan yang begitu indah, tiba-tiba para reporter mendapatkan kabar dan mereka berkata, "Apa? Hunter Rank S? Kamu baru menerima berita dari asosiasi? Apakah benar ada Hunter Rank S yang ke-10 dan baru saja diumumkan tadi?" Para reporter melihat homepage Asosiasi Hunter yang telah update dan di sana muncul Hunter Rank S ke-10, yaitu Sung Jinwoo. Para reporter di sana langsung menjadi liar dan berkata, "Bukankah tadi pagi ini mereka bilang ruangan evaluasi tidak boleh digunakan? Jadi itu bukan karena Lee Ming-sun. Kalau begitu, ruangan evaluasi sudah dipesan untuk Hunter Rank S yang baru, bukan untuk Lee Ming-sun." Dalam sekejap mata, ketenaran Lee Ming-sun langsung meredup seketika, dan para reporter sudah tidak peduli dengan Lee Ming-sun, Lee Ming-kyu, atau lele yang lainnya. Lee Ming-sun hanya bisa pasrah dan berkata, "Apa? Rank S? Bisa-bisanya dari semua hari ternyata hari ini ada rank S baru." Para reporter mulai rusuh di depan gedung Asosiasi Hunter. Terlihat Sung Jinwoo telah mendapatkan sorotan berita utama para reporter, dan kabar Sung Jinwoo menjadi rank S telah tersebar di penjuru dunia. Bahkan berita tersebut sudah sampai di negara Amerika. Wang Dongsu yang melihat berita itu berkata, "Sung Jinwoo, si bajingan itu masih hidup." Mereka berdua itu benar-benar para bajingan yang tidak tahu diri. Dan sekarang kita beralih ke Jinho dan ayahnya. Ayah Jinho berkata pada Jinho, "Dia baru saja diberitakan sebagai Hunter Rank S classmate. Jadi apakah kamu berhasil merekrut Sung Jinwoo?" Mendengar pertanyaan ayahnya, Jinho meminta maaf dan menjelaskan bahwa dirinya tidak bisa merekrut Sung Jinwoo dan mengundang Jinho sebagai guildmaster guild milik Jinwoo. Mendengar penjelasan Jinho, ayah Jinho tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tahu alasan kenapa aku ingin membuat guild Yojin?" Jinho menjawab, "Bukannya karena uang." Ayah Jinho menjelaskan alasannya ingin membuat guild. Ayah Jinho mengatakan kalau masalah uang, ayah Jinho sudah punya banyak. Alasan ayah Jinho membuat guild adalah untuk melindungi keluarganya, karena kekuatan dan kekuasaan dari Hunter semakin berkembang setiap harinya. Bahkan ada kasus di mana kekuasaan Hunter itu setara dengan seluruh negara. Ada juga yang disebut sebagai Hunter terbaik di dunia yang bisa dibilang sudah melampaui rank S dan dikenal sebagai Hunter tingkat nasional. Di suatu tempat ada juga situasi di mana negara kecil menganggap Hunter sebagai raja. Melihat hal itu, lama-kelamaan hukum dan kekuasaan negara tidak akan bisa mengatur para Hunter. Ayah Jinho ingin mengumpulkan Hunter terpercaya dengan cara membuat guild, Hunter hebat yang tidak terpengaruh dengan uang ataupun hubungan pribadi. Setelah menjelaskan semua itu, ayah Jinho berkata pada Jinho, "Sepertinya kamu sudah menemukan orang yang tepat. Kamu lulus. Aku akan memberikan guild Yojin kepadamu. Kembangkanlah guild Yojin. Carilah kawan yang kuat dan terpercaya. Sebentar lagi, mereka akan menjadi sesuatu yang lebih berharga daripada harta." Jinho membalas perkataan ayahnya, "Terima kasih ayah, tapi aku tidak yakin bisa melakukannya. Aku akan bergabung dengan guild Yungnim." Ayah Jinho langsung kaget bukan main mendengar putranya Jinho menolak menjadi guildmaster di guild Yojin. Dan sekarang kita kembali ke gedung Asosiasi Hunter yang dimana Sung Jinwoo sedang menjadi sorotan reporter. Melihat dirinya menjadi sorotan reporter, Sung Jinwoo berkata dalam hati, "Kenapa reporter malah meliputku? Seharusnya mereka meliput Lee Ming-sun kan?" Terlihat pertanyaan demi pertanyaan pun diluncurkan oleh reporter. Bae Yonho memegang pundak Sung Jinwoo sembari berkata, "Tidak ada habisnya kalau kamu meladeni mereka. Ayo, aku akan mengantarmu pulang ke tempatmu." Maksud,
Cepat kilat Sung Jinwoo berpindah tempat di belakang para reporter. Para reporter langsung melongo melihat Sung Jinwoo tiba-tiba sudah berada di sana. Bae Yunho sendiri sangat terkejut bukan main. Menatap Sung Jinwoo, Bae Yunho berkata bahwa Sung Jinwoo sangat cepat. Saking cepatnya matanya tidak bisa mengikuti pergerakan Sung Jinwoo. Bae Yunho sudah tahu kalau Jinwoo itu kuat, tapi sekarang bukan itu masalahnya. Pergerakannya dan energi sihir yang dipancarkan saat di ruang evaluasi sekarang jauh lebih kuat dibandingkan saat Bae Yunho bertemu pertama kali dengan Sung Jinwoo. Menurut Bae Yunho, kebangkitan ganda seharusnya sudah lama terjadi. Bae Yunho pun merasa aneh kalau Sung Jinwoo bisa menjadi sekuat itu. Menurut Bae Yunho, Jinwoo tidak mengalami kebangkitan ganda, tapi Jinwoo adalah seorang hunter yang bisa berkembang secara terus-menerus. Setelah selesai mengevaluasi ulang ranknya, Jinwoo pergi ke toko equipment hunter untuk mencari equipment dan artefak yang tahan api. Karena di dungeon Demon Castle, semakin tinggi lantainya semakin banyak musuh yang menggunakan atribut api. Jinwoo sendiri tidak sabar untuk menyelesaikan dungeon Demon Castle agar dirinya segera mendapatkan bahan-bahan untuk membuat Holy Water of Life. Kita beralih ke Guild White Tiger. Terlihat Bae Yunho masih bertanya-tanya tentang hunter yang bisa selalu berkembang. Bae Yunho berkata, ketika matanya berada di wujud binatang, dirinya bisa menentukan kemampuan seseorang dengan akurat. Sung Jinwoo saat insiden Red Gate memanglah lebih lemah dari Bae Yunho, tapi sekarang Sung Jinwoo sudah jauh lebih kuat dari Bae Yunho. Bae Yunho berkata, aku memang bodoh. Dengan kekuatan seperti itu, dia lebih baik membuat guildnya sendiri daripada ikut dengan guild orang lain. Baginya, apa gunanya guild terhebat di negara ini? Kalau dia bisa tetap berkembang, dimanapun dia berada, dia pasti jadi yang terbaik. Usaha Choi Jong In dan aku sama-sama sia-sia. Hari pun sudah berganti esok. Terlihat ketua HN yang berada di depan rumah Jinwoo sangat berapi-api. Ketua HN berkata, Tuan Bae, mungkin sudah menyerah untuk merekrut Sung Jinwoo, tapi aku masih belum menyerah. Kalau aku bisa bicara dengannya sekali lagi, aku yakin dia pasti mau. Rekan ketua HN bertanya, Ketua AHN, memangnya Mas Sung Jinwoo mau bertemu dengan kita dengan para reporter yang mengerubungi rumahnya? Ketua AHN menjawab, sial, kalau begitu kita juga harus membuat kemah di sini. Jinah melihat keluar jendela sembari berkata, wow, opa, reporternya masih belum pada bubar juga. Sung Jinwoo bertanya pada Jinah, apakah aku harus turun ke bawah dan menyuruh mereka pergi? Jinah menjawab, tidak, kamu gak boleh melakukan itu. Opa sudah dihina oleh netizen. Kalau menyuruh reporter untuk pergi bisa membuat semuanya tambah buruk. Tok 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 tok. Terdengar seseorang mengetuk pintu. Jinwoo mulai kesal dan berkata, sekarang mereka mengetuk pintu kita. Aku akan menasihati mereka. Jinah berteriak, ah opa, jangan melakukan hal itu. Jinwoo membuka pintu dan berkata, hei kalian, bisa tidak hentikan semua ini sekarang? Ternyata yang mengetuk rumah Jinwoo adalah Jinho. Jinho menangis dan berkata, Yongnim, ayahku mengusirku. Jinwoo tampak terkejut melihat Jinho datang ke rumahnya. Lalu Jinwoo bertanya, bukannya kamu memang tidak tinggal serumah dengannya? Jinho menjawab, ya, tapi kan vilanya milik ayahku. Yongnim, oleh karena itu aku berharap, apakah aku boleh menginap di tempatmu untuk beberapa saat saja? Mendengar Jinho akan menginap di rumahnya, Jinwoo langsung menutup pintunya. Jinho pun menggedor-gedor pintu sembari berteriak, Yongnim, Yongnim. Jinah pun bertanya, opa, tadi itu siapa? Temanmu? Jinwoo menjawab, tidak, aku tidak pernah bertemu dengannya. Sekarang kita beralih ke ibu Jinho dan ayahnya. Ibu Jinho bertanya, sayang, bukankah kamu terlalu keras sama Jinho? Ayah Jinho menjawab, dia pantas mendapatkannya. Kalau dia ingin mandiri, dia seharusnya bisa melakukannya dengan kekuatannya sendiri. Tapi dia malah mengikuti Yongnim-nya. Setelah mengatakan hal tersebut, ayah Jinho merasa pusing dan pandangannya mulai kabur. Ayah Jinho tiba-tiba terjatuh dan ibu Jinho pun segera menolongnya. Kita beralih bersama Sung Jinwoo yang sedang berada di rumah. Jinwoo menengok adiknya yang sedang tertidur. Dan Jinwoo berkata, ketika aku pergi, seseorang mungkin akan mendekati adikku. Keluarlah. Terlihat 3 prajurit bayangan yang sedang duduk di lantai. Jinwoo berkata, satu bayanganku ini setidaknya bisa mengatasi hunter rank A. Melihat bayangannya yang muncul hanya 3, Jinwoo bertanya, kalian itu bukannya 4 penjaga si Tax itu? Kenapa yang datang hanya 3? Salah satu bayangan menunjuk ke atas.
Lalu Jinwo teringat kalau penjaga taks yang satunya nyangkut di atas langit. Oleh sebab itu Jinwo tidak bisa membangkitkannya. Jinwo menyuruh 2 penjaga taks untuk kembali dan menyisakan 1 penjaga taks, ditambah 2 prajurit bayangan biasa untuk menjaga adiknya. Jinwo berkata, "Kalau sudah begini, sekalian saja aku menjaga semua tetanggaku juga." Terlihat Jinwo berada di atap apartemen dan di sana dirinya mengeluarkan beberapa bayangan. Jinwo berkata, "Mulai dari sekarang, kalian adalah penjaga yang menjaga masyarakat di sini. Berhati-hatilah dan jangan sampai ketahuan oleh orang lain." "Baiklah, sekarang mulai patrolinya." Jinwo mengatakan, kalaupun ada pembunuh sekalipun, selama mereka bukan hunter berang tinggi, mereka tidak akan bisa mengalahkan pasukan bayangan Sung Jinwo. Dan seharusnya hal ini bisa membuat dunia sedikit lebih aman. Kita berganti ke esok hari, yang dimana Jinho sedang mengantar Jinwo ke suatu tempat. Jinwo bertanya ke Jinho, "Apa tidurmu nyenyak?" Jinho menjawab, "Iya Yumnim, sekarang ini fasilitas hotel sangatlah hebat." Mendengar Jinwo betah di hotel, Jinwo menyuruh Jinho untuk menginap di sana sementara sampai Jinwo memiliki kantor guild yang baru. Setelah mengatakan hal tersebut, dalam hati Jinwo berkata, "Sebenarnya aku tidak menyangka kenapa dia bisa-bisanya menolak posisi guildmaster di guild arsitektur Yojin dan malah mendatangiku. Tapi tetap saja aku tidak boleh meledek orang yang rela pergi hanya karena dia lebih menyukaiku." Jinho bertanya, "Ngomong-ngomong, Yumnim ada urusan apa di War Tower sepagi ini?" Tidak menjawab pertanyaan Jinho, Jinwo langsung membuka pintu dan berkata, "Aku berangkat dulu." Saat Jinho menengok ke belakang, Jinwo sudah menghilang dari tempat duduknya. Sekarang kita beralih ke Sung Jinwo yang sudah memasuki Dungeon Demon Castle. Jinwo mengatakan, mulai dari sekarang tingkat kesulitannya akan bertambah drastis. Jadi Jinwo sudah mempersiapkan segalanya. Di pelelangan hunter, Jinwo membeli Wine Robe dan cincin tak bernama yang sudah ditambahkan dengan atribut air. Item baru itu untuk melindunginya dari panasnya area dungeon. Dan sekarang perlengkapan Jinwo sudah sempurna. Terlihat Jinwo telah mendapatkan misi baru yang bernama Collect Demon Soul Part 2. Raja dari para iblis Baran saat ini sedang berada di lantai tertinggi. Persyaratan misi ini adalah mengalahkan Demon Monarchs. Dan hadiahnya 1 Runestone, 2 bonus stat plus 30, 3 reward rahasia. Untuk hadiah Runestone bertuliskan Runestone kualitas tertinggi, penukaran bayangan. Skill spesifik dari suatu job bisa didapatkan setelah menghancurkan runnya. Jinwo yang mengetahui hadiahnya sangat fantastis berkata, "Hadiahnya lebih besar daripada sebelumnya. Runestone yang bisa memberikanku skill spesifik dari suatu job. Shadow Extraction, Save Shadow, Domain of the Monarchs. Aku baru mendapatkan 3 skill spesifik dari suatu job. Masing-masing memiliki kemampuan yang sangat hebat. Aku jadi tidak sabar mendapatkannya." Terlihat floor movement magic circle telah terbuka dan Jinwo langsung pergi ke lantai 76, yaitu lantai setelah Jinwo mengalahkan Metus. Wush, jering. Sesampai di sana, Sung Jinwo telah disambut begitu banyak iblis dengan ukuran raksasa. Sung Jinwo dan Tax jadi terlihat sangat kecil dibandingkan para iblis di sana. Jinwo memberikan Orb of Ifresh ke Tax. Tax merapalkan mantranya. Terlihat Tax menjadi raksasa dan Tax siap menyerang. Dan madar. Layaknya laser, Tax meluluhlantahkan semua bangunan yang dilewati serangannya. Melihat kekuatan Tax, Jinwo berkata, "Kekuatan yang menakjubkan. Walaupun dia memegang Orb of Ifresh, seharusnya kemampuannya sudah di-nerf karena sudah menjadi pasukan bayanganku. Ukuran Orb of Ifresh juga sepertinya menyesuaikan dengan orang yang menggunakan orb itu. Aku pinjamkan dulu ke Tax terlebih dahulu." Kalian lihat sendiri, dampak serangan Tax membuat area di sekitarnya hancur lebur seperti kerupuk. Dan sekarang penampakan update status Jinwo terbaru. Kita beralih ke rumah sakit dulu ya lur, yang dimana ayah Jinho telah tertidur selama 2 hari. Di sini dokter memberitahu ayah Jinho bahwa ayah Jinho mengalami gejala eternal slumber. Eternal slumber adalah tidur yang tidak bisa dibangunkan atau biasa disebut tidur abadi. Tidak hanya pasien yang tidak bisa dibangunkan,
Tapi pasien juga akan mengkonsumsi kesehatannya dengan cepat dan membutuhkan mesin medis pendukung kehidupan yang menggunakan sihir. Penyakit eternal slumber muncul setelah adanya gate, dan penyakit ini membunuh orang yang tidak punya uang untuk menggunakan mesin pendukung kehidupan. Alasan Ayah Jinho terkena penyakit ini dikarenakan Ayah Jinho terlalu banyak terpapar energi sihir, entah itu dari monster, gate maupun seorang hunter. Karena memang ada beberapa orang yang memang tidak bisa menangani energi sihir dan akhirnya terkena eternal slumber. Ayah Jinho yang mengetahui dirinya terkena gejala eternal slumber berkata dalam hati, terpapar energi sihir terlalu lama. Semakin berkembangnya zaman, penggunaan sihir semakin lama semakin meningkat, dan orang yang memancarkan energi sihir juga akan semakin bertambah. Aku yang tidak bisa mengatasi energi sihir di dunia yang seperti ini berarti sudah tertinggal. Aku, Yeo Myung-han, sudah tertinggal. Aku tidak akan kalah. Aku masih belum kalah. Di waktu yang sama, di suatu pulau di Jepang, ada semut yang berhasil menyeberangi lautan dengan selamat. Semut itu mendarat dan membantai para warga di sana. Para hunter di pulau itu berupaya untuk menghentikan semut ganas itu. Tapi apa yang terjadi? Semut itu berhasil mengalahkan para hunter yang rendah di sana dengan mudahnya. Salah satu hunter yang melihat keganasan semut itu berkata, dia mengejar hunter terlemah dahulu, yaitu hunter rank E. Setelah jumlah kami sudah berkurang banyak, lalu monster itu membunuh healer kami untuk melemahkan kami lagi. Jangan-jangan monsternya memiliki suatu kecerdasan. Terlihat sebuah kamera mobil yang merekam aksi dari semut gila itu. Dan sekarang kita beralih ke Asosiasi Hunter Korea yang dimana sedang melakukan pertemuan. Terlihat Wo Jinchul yang sedang menunjukkan sebuah rekaman aksi semut gila. Setelah menunjukkan rekamannya, Wo Jinchul berkata, dalam sehari, seluruh masyarakat di pulau yang didatangi oleh semut mutan itu telah dibantai. Semut mutan pertama kali ditemukan di pulau kecil yang dekat dengan tempat semut itu dikalahkan. Semutnya pasti langsung pergi setelah dia selesai berburu di pulau kecil itu. Untungnya, hunter yang menjawab panggilan darurat mereka bisa mengatasi ancamannya. Korban di pihak hunter adalah 4 hunter rank E, 1 healer rank D, 1 leader rank C. Dan faktor penentu pembasmian semut mutan adalah para hunter rank A yang terlambat datang. Setelah mendengar penjelasan Wo Jinchul, salah satu orang berkata, singkatnya, untuk membunuh semut mutan, kita membutuhkan kekuatan yang setara dengan setidaknya 1 hunter rank A. Korban dari warga sipil berjumlah 294 dan jumlah hunter yang dikirim 108 orang. Karena semut mutan bisa terbang dan punya kemampuan bisa mendeteksi bahaya dan akhirnya kabur, Asosiasi Hunter juga mengevaluasi jumlah hunter yang dikirimkan itu tidak terlalu besar. Jepang merupakan salah satu negara yang memiliki sistem hunter tercanggih di Asia, dan Jepang memiliki korban sebanyak itu. Apa yang akan terjadi jika semut mutan itu bisa terbang dan berpindah ke Korea Selatan? Seperti Jepang, negara kita juga memiliki banyak pulau dan kita tidak bisa mengawasi semuanya. Ketua Go Gun-hye menanggapi, pulau yang diserang semut mutan berjarak 150 km dari Pulau Jeju. Kalau semutnya bisa terbang sejauh itu, jangankan daerah pantai, mereka setidaknya bisa terbang ke Mokpo, Jindo, ataupun Wando. Mokpo, Jindo, dan Wando adalah nama pulau yang berada di barat dayanya Korea Selatan. Orang-orang di sana mengatakan kalau Korea Selatan tidak punya SDM seperti Jepang yang bisa mengirim hunter di setiap pulau. Kalaupun mengirim hunter 1 atau 2 hunter yang rendah, mereka hanya akan menjadi santapan bagi semut gila itu. Singkat cerita, meeting telah selesai. Terlihat Go Gun-hye yang pusing cekot-cekot karena dirinya tidak tahu siapa yang bisa menolong Korea Selatan dalam situasi krisis seperti ini. Wo Jinchul menemui Go Gun-hye dan berkata, Ketua Go Gun-hye. Go Gun-hye menjawab, Wo Jinchul, ada apa? Wo Jinchul berkata, saya tidak mengatakannya pada saat meeting tadi, tapi ada seseorang yang menghubungi kita secara rahasia. Go Gun-hye bertanya, siapa? Wo Jinchul menjawab, Hunter Wang Dongsu dari Guild Scavenger. Dia berkata akan bekerja sama dalam raid ke Pulau Jeju yang akan datang. Mendengar Wang Dongsu akan ke Korea Selatan, Go Gun-hye sudah mengetahui niat dari Wang Dongsu sebenarnya, yaitu memburu Sung Jinwoo. Tapi Wo Jinchul berkata bahwa kedatangan Wang Dongsu ke Korea Selatan telah ditolak karena kasus Red Gate yang dimana Wang Dongsu bermasalah dengan Bae Yonho. Wo Jinchul memberitahu Go Gun-hye bahwa Wang Dongsu bukan satu-satunya hunter yang menghubungi asosiasi. Go Gun-hye bertanya, masih ada lagi? Wo Jinchul menjawab, itu dari hunter level nasional. Ketua Go Gun-hye, maukah Anda melihat apa yang diinginkan olehnya?
Kita berpindah ke ruangan Gogunhe, yang dimana Gogunhe dan Wo Jinchul sedang menemui hunter tingkat nasional. Kita sebut saja hunter tingkat nasional ini Mr. Egg ya lur. Mr. Egg berkata, bahasa Inggrismu sangat fasih, tapi aku yakin kalau aku tidak salah dengar perkataanmu tadi. Kalau hunter rank S ke-10 di Korea Selatan, Sung Jinwoo apalah itu. Saat ini keberadaannya tidak diketahui. Gogunhe menanggapi, dia memang susah untuk diprediksi. Oleh karena itu tim monitor kami kesulitan untuk melacak dia. Mr. Egg bertanya, apakah aku bisa mempercayaimu? Gogunhe menjawab, Asosiasi Hunter Korea Selatan tidak sebodoh itu untuk membohongi seorang hunter tingkat nasional. Mr. Egg meringis dan berkata, begitu ya. Mr. Egg bertanya kembali, oh iya, ku dengar Hwang Dong-su kami datang ke Korea Selatan dan menyebabkan keributan. Karena dia memiliki kehormatan sebagai hunter rank S, kami tidak bisa menyuruhnya macam-macam. Mendengar perkataan Mr. Egg, Gogunhe berkata dalam hati, Hwang Dong-su kami. Dia mengatakan seolah-olah hunter Hwang Dong-su sudah menjadi milik Amerika. Mr. Egg berkata lagi, ya, selain masalah Sung Jinwoo, sebenarnya aku ingin meminta tolong kepada Asosiasi Hunter Korea Selatan untuk melarang Hwang Dong-su masuk ke negara ini. Tapi sepertinya Anda sudah mengatasi masalah itu. Gogunhe menjawab, ya, Anda benar. Menjabat tangan Gogunhe, Mr. Egg berpamitan untuk pergi. Saat berjabat tangan dengan Mr. Egg, Gogunhe merasa seperti anak kecil di hadapan Mr. Egg karena badan Mr. Egg yang tinggi dan besar. Sebelum meninggalkan markas asosiasi, Mr. Egg berkata, ku dengar sekarang Korea Selatan sedang kesulitan menghadapi situasi Pulau Jeju. Apakah kedatanganku ini memberikanmu harapan? Sebenarnya, aku ingin membantu ikut raid Pulau Jeju. Tapi karena aku saat ini sedang sibuk, jadi sayang sekali ya. Tapi tentu saja, ceritanya akan berbeda kalau Korea Selatan memiliki dana untuk menyewa jasaku. Kalau begitu, aku permisi dulu. Aku tidak boleh ketinggalan pesawat. Oh iya, hampir saja lupa. Pastikan kalau percakapan kita tadi jangan sampai bocor. Setelah Mr. Egg pergi, Gogunhe berkata pada Wo Jinchul, jadi itu hunter level negara. Wo Jinchul, apa kamu pikir kalau mengharapkan dirinya ikut serta raid Pulau Jeju itu hanyalah khayalan belaka? Wo Jinchul menjawab, Ketua jangan khawatir. Jepang sudah mengkonfirmasi akan ikut andil dalam raid Pulau Jeju. Hunter dari guild besar di Jepang akan datang ke Korea hari ini. Dan sekarang kita kembali ke Dungeon Demon Castle bersama Sung Jinwoo. Setelah mengalahkan banyak musuh di Dungeon Demon Castle, levelnya meningkat secara drastis. Jinwoo mengatakan bahwa jumlah tentara bayangan yang bisa diekstrak dan disimpan menjadi bertambah setelah dirinya menaikkan stat intelligence. Kalau saja Jinwoo bisa menyimpan bayangan iblis di dungeon ini, Jinwoo akan memiliki jumlah pasukan yang sangat banyak. Tapi menurut Jinwoo, rasanya tidak efisien jika seluruh pasukannya selalu bergerak bersama-sama, dan Jinwoo berencana mengatur mereka supaya lebih efisien lagi. Terlihat Jinwoo mulai membagi pasukannya menjadi tim yang berbeda dan totalnya ada 6 tim. 1 Tax Team, 2 Igris Team, 3 Iron Team, 4 Tank Team, 5 High Orc B Team, 6 High Orc A Team. Setelah membagi timnya, Jinwoo berkata pada pasukan bayangannya, aku punya 2 perintah. Pertama, kalian berpencar sesuai dengan tim kalian dan kalahkan semua musuh yang kalian temukan. Kedua, jika kalian menemukan entry permit, langsung lapor kepadaku. Berpencar. Terlihat pasukan Sung Jinwoo telah menyebar untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Setelah pasukannya menyebar, Jinwoo mengatakan bahwa dirinya harus merelakan tidak mendapatkan item drop kecuali drop entry permit, karena prioritas Jinwoo sekarang adalah sampai ke lantai tertinggi secepat mungkin. Kalau belum tahu apa itu entry permit, kalian bisa menonton Demon Castle Part 1 ya lur. Oke, kita lanjut ke cerita. Menggunakan sistem tim, Jinwoo langsung kebanjiran XP. Jinwoo merasa kalau sekarang terasa lebih mudah karena tidak perlu jalan ke sana kemari dan membuang-buang waktu, dan Jinwoo tidak akan kehabisan mana selama pasukannya tidak dihancurkan. Tapi sekarang iblis tingkat tertinggi mulai bermunculan. Pasukan normal milik Jinwoo mulai kesulitan menghadapi mereka, dan itu membuat Jinwoo harus menggunakan potion secara terus-menerus untuk memulihkan mananya. Beberapa hari telah berlalu di sana. Terlihat Jinwoo yang tidak menyadari bahwa pasukan bayangannya telah meningkat levelnya secara drastis. Jinwoo berkata, loh, padahal terakhir kali kulihat tank masih level 14. Tidak hanya aku yang naik level, tapi tentaraku juga. Hunting menggunakan sistem tim seperti ini lebih efisien dari yang kuduga.
Masih ada 20 lantai lagi untuk mencapai lantai puncak. Dan Jinwoo sendiri tidak menduga kalau dirinya bisa mencapai lantai 80 lebih cepat dari dugaannya. Tapi sudah 2 hari Jinwoo berada di lantai 80 dan dirinya belum menemukan entry permit juga. Jinwoo pun berprasangka, jangan-jangan ada monster yang kuat di sini. Dan yang benar saja, mana Sung Jinwoo tiba-tiba berkurang dengan cepat. Jinwoo berkata, "Manaku berkurang dengan cepat? Ada yang mengalahkan pasukan bayanganku secara terus-menerus. Di sebelah situkah? Kalau sampai regenerasi pasukan bayanganku tidak bisa mengimbanginya, musuhnya pasti lebih kuat dari pasukanku. Kalau tidak salah, di sana itu timnya si Iron. Ada iblis yang membuat Iron kewalahan menghadapi musuhnya." Melihat pasukannya dikalahkan terus-menerus, Jinwoo tidak punya pilihan untuk sekarang dan memanggil pasukannya kembali. Hari berganti keesokan harinya, yang dimana Jinwoo masih stuck di lantai 80. Terlihat Jinwoo yang sedang mengevaluasi timnya. Tim High-Corp dan tim Igris telah dikalahkan. Dan ini sesuai dugaan Jinwoo bahwa ada monster kuat di lantai ini. Tapi menurut Jinwoo ada yang janggal. Tim Tak seharusnya lebih dekat dengan tim Igris, tapi musuhnya malah melewati mereka dan langsung menyergap tim High-Corp. Mengetahui hal tersebut, Jinwoo berkata, "Apa karena iblisnya tidak bisa mengalahkan Tax? Berarti musuhnya memiliki kecerdasan yang tinggi jika mereka bisa mendeteksi kelemahan musuhnya. Kalau mereka sengaja menargetkan tim High-Corp, target berikutnya pasti tim Tank." Menggunakan skill stealth-nya, Jinwoo mengamati pergerakan tim Tank. Dan yang benar saja, mereka datang. Iblis bangsawan dan 3 iblis kesatria. Terlihat para iblis tingkat tinggi dengan mudahnya mengalahkan tim Tank. Bahkan tank yang memiliki rank elit juga bisa dikalahkan sekali tebas. Jinwoo yang melihat pasukannya dikalahkan berkata, "Jadi itu penyebabnya regenerasi pasukannya tidak bisa mengimbanginya. Monster bayanganku bukanlah tandingan mereka." Jinwoo memunculkan kehadirannya di hadapan para iblis tingkat tinggi itu. Mengetahui seseorang telah muncul, iblis itu langsung maju menyerang Jinwoo. Jinwoo menghindari serangan itu dan sekali tendang, iblis itu langsung tumbang. Melihat rekannya dikalahkan, 2 iblis lainnya segera maju menyerang. Tapi Jinwoo terlihat sangat santuy dan menghilang. Melihat Jinwoo menghilang, iblis itu jadi kebingungan. Jinwoo tiba-tiba muncul di samping mereka dan 2 iblis kesatria berhasil dikalahkan oleh Jinwoo. Dan terlihat masih tersisa 1 di sana, yaitu iblis bangsawan. Menatap iblis bangsawan, Jinwoo berkata, "Aku juga penasaran, apakah monster juga bisa merasa takut? Tapi sekarang aku tahu." Iblis itu langsung menyerang Sung Jinwoo. Namun Sung Jinwoo berhasil menghindari setiap serangannya. Bla 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 bla. Gila! Serangan iblis itu sampai membuat gedung bolong-bolong. Jinwoo yang melihat serangan itu berkata, "Serangannya akurat dan dia menargetkan tepat di dahi, leher, dan jantung." Setelah bertarung dengan banyak iblis di Demon Castle, Jinwoo membuat peringkat untuk iblis. Dari yang peringkat terendah, low grade Demon D rank, sampai yang peringkat tertinggi, Ancient Demon A+ rank. Dan yang dihadapi Jinwoo sekarang adalah Ancient Demon A+ rank. Jinwoo mematahkan senjata iblis itu. Jinwoo memegang kepalanya dan akan mengakhirinya. Di saat iblis itu akan dieksekusi oleh Jinwoo, tiba-tiba iblis itu berkata, aku menyerah." Mendengar iblis itu bisa berbicara, Jinwoo langsung menghentikan serangannya dan berkata, "Aneh ya, akhir-akhir ini kenapa semuanya bisa berbicara seperti manusia? Tapi suara ini..." Jinwoo melepas topeng iblis itu, dan ternyata di balik topeng iblis itu adalah seorang gadis iblis. Gadis iblis sangat ketakutan dan berkata, Maafkan aku, kami mengaku salah, jadi ampunilah aku." Jinwoo menanggapi, "Kamu menyerang tentaraku, dan sekarang kamu minta maaf?" Gadis itu menjawab, Tapi di klan kami harus melindungi area ini. Kami tidak bisa diam saja ketika menyaksikan sekelompok bajingan maksudku, sekelompok tentara mengamuk dan membunuh iblis lainnya seperti semut. Tolong maafkanlah aku." Jinwoo bertanya, "Apa tidak apa-apa meminta diriku untuk mengampunimu?" Gadis iblis menjawab, "Tugas kesatria itu untuk melindungi masternya. Aku yakin mereka akan senang melihat aku selamat." Dalam hati Jinwoo berkata, "Aku baru melihat ada manusia seegois ini. Maksudku, seorang iblis.
Aku juga tidak terlalu suka membunuh iblis yang mirip dengan manusia seperti dia. Melihat Jinwo lengah, mata gadis itu menyala dan siap menusukkan pisaunya ke Jinwo. Melirik gadis iblis itu, Jinwo berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Gadis iblis langsung sujud dan berkata, "Kalau Anda mengampuni diriku, saya akan memberikan semua yang Anda inginkan." Dalam hati, Jinwo berkata, "Aku tidak yakin dia itu sebenarnya tidak tahu malu atau terlalu optimis." Lalu Jinwo bertanya, "Apakah kamu bisa mendapatkan entry pass?" Tax membuat gadis iblis itu melayang dengan sihirnya. Gadis iblis itu melayang dan berkata, Saat ini entry pass sedang dilindungi oleh klan kami. Kalau kamu bisa mengantarku pulang dengan selamat, aku akan memberikan entry passnya." Mendengar jawaban gadis iblis, Jinwo berkata dalam hati, "Iblis melindungi entry pass." Lalu Jinwo berkata, "Aku penasaran kenapa entry passnya tidak muncul. Ternyata dilindungi oleh iblis." Mengetahui Jinwo mencari entry pass, gadis iblis itu berkata bahwa dirinya tahu semua letak penyimpanan entry pass di setiap lantai. Gadis iblis itu akan memberitahu semua letak entry passnya, tapi dengan syarat keselamatan dirinya dan klannya terjamin. Jinwo tertarik dengan penawaran gadis iblis itu, tapi yang jadi masalah Jinwo, gadis itu bisa dipercaya atau tidak. Jinwo mendekati gadis iblis dan menatapnya sembari berkata, "Bisakah aku mempercayaimu?" Sangat ketakutan bukan main, gadis iblis itu berkata, Aku tidak berbohong. Benar kok, aku tidak bohong." Jinwo membalikan badannya dan berkata, "Baiklah, kalau kamu bisa memberikan kupasnya, aku akan langsung meninggalkan tempat ini." Sihir Tax juga sudah dilepaskan. Gadis iblis sujud ke Jinwo sembari berkata, Terima kasih." Tapi sebelum pergi untuk mengambil entry pass, Jinwo bertanya ke gadis iblis, "Sebenarnya kalian ini siapa?" Gadis iblis menjawab, "Namaku Esil, putri pertama dari klan Radir. Klan kami itu..." Di saat Esil akan menjelaskan tentang klannya, Jinwo langsung berkata, "Aku tidak menanyakan hal itu." Jinwo yang melihat iblis bisa diajak bicara, berupaya mencari kebenaran tentang kekuatannya atau biasa disebut sistem. Lalu Jinwo bertanya pada Esil, "Apakah kamu selalu mendengar suara di kepalamu yang menyuruh membunuh manusia?" Esil sedikit bingung dengan pertanyaan Jinwo. Lalu Esil menjawab, "Tidak, tapi kami mendengar suara yang berbeda. Suara untuk melindungi tempat tinggal kami." Setelah mendengar jawaban Esil, Jinwo berkata dalam hati bahwa tujuan monster di sini dan monster yang ada di gate itu berbeda. Tujuan monster yang ada di gate untuk membunuh manusia, sedangkan tujuan monster yang ada di sini untuk melindungi dungeonnya. Setelah menginvasi dunia Esil, Jinwo merasa kalau dirinya seperti monster yang ada di gate, dan Esil serta iblis lainnya harus melindungi dungeon ini dari serangan monster yang bernama Sung Jinwo. Setelah memikirkan hal tersebut, Jinwo bertanya ke Esil, "Sejak kapan kamu mendengar suara itu?" Esil menjawab, "Sejak kami sadar ada di sini." Mendengar jawaban Esil, Jinwo cukup tercengang dan berkata dalam hati, "Sadar ada di sini. Kalau begitu, para iblis ini dulunya hidup di tempat lain. Ini bisa jadi petunjuk untuk mengetahui sifat dari sistemnya." Jinwo bertanya ke Esil, "Lalu, kamu tinggal di mana sebelum kamu sadar ada di sini?" Esil menjawab, "Di dunia iblis. Tapi begitu kami sadar, kami ada di sini." Jinwo bertanya kembali, "Apa yang kalian lakukan di dunia iblis?" Esil menjawab, "Perang. Kami sedang bersiap untuk perang." Terlihat sistem yang berupaya untuk memblokir ingatan Esil tentang masa lalunya. Jinwo bertanya lagi, "Perang? Perang melawan apa?" Esil menjawab, "Benar, perang untuk memerangi musuh yang saking kuatnya sampai-sampai seluruh iblis dikumpulkan supaya bisa melawannya." Jinwo melihat mata Esil yang mulai ngeglitch dan perilakunya juga mulai aneh. Dikendalikan oleh sistem, Esil berkata, "Anda telah melewati batas informasi yang diperbolehkan. Percakapan yang sedang berlangsung akan dihentikan." Dan Esil mengulang kalimat itu sebanyak 3 kali. Jinwo yang melihat Esil dikendalikan oleh sistem mengatakan bahwa kejadian ini sama seperti pada saat dirinya berbicara dengan Baruka. Sistemnya menghentikan secara paksa percakapannya. Jinwo pun merasa berbicara dengan Esil akan memberikan beberapa petunjuk. Menurut Jinwo, sistemnya mirip seperti game karena ada level, dungeon instan, quest, hadiah, dan hukuman.
Karena semuanya mirip dengan game, maka tidak terlalu aneh kalau monster juga memiliki kisah seperti yang ada di game. Mendengar Esil akan menghadapi musuh yang kuat, Jinwo bertanya, "Jadi siapa musuh kuat yang kamu maksud tadi?" Saat akan menjawab, Esil mulai merasakan sakit di kepalanya dan Esil jatuh pingsan. Mama Sung Jinwo dengan sigap langsung menolong Esil yang terjatuh. Melihat Esil pingsan, Jinwo berkata bahwa gangguan dari sistemnya menjadi sangat kuat ketika Esil ingin memberitahu identitas musuhnya. Kalau musuhnya memiliki kekuatan yang sangat hebat, dan untuk beberapa alasan musuhnya yang kuat itu sedang mencoba untuk mempengaruhi Jinwo maupun bumi. Karena tidak mendapat jawaban yang pasti dari Esil, Jinwo bertanya-tanya, berarti ada kemungkinan kalau musuh yang para iblis hadapi itu, mungkin mereka itulah kuncinya. Terlihat Esil yang mulai membuka matanya. Esil pun terbangun dari pingsannya sembari berkata, "Hah? Sejak kapan aku tertidur?" Jinwo yang melihat Esil sudah bangun berkata, "Kamu sudah bangun? Sepertinya sesama iblis itu tidak rukun ya. Mereka ini mencoba menyerangmu loh." Jinwo menunjukkan tumpukan iblis yang sudah dikalahkan oleh Jinwo saat Esil tertidur. Melihat Jinwo mengalahkan puluhan iblis saat dirinya tertidur, Esil berkata, "Jangan-jangan kamu melindungiku pada saat aku tertidur. Terima kasih." Iblis tak berotak seperti mereka tidak menganggap iblis dengan kecerdasan berasal dari ras yang sama. Tanpa basa-basi lagi, Jinwo langsung bertanya, seberapa jauh letak entry pass-nya. Singkat cerita, Sung Jinwo dan Esil telah berada di kastil iblis, tempat Esil tinggal dan tempat entry pass berada. Sesampai di sana, Jinwo berkata dalam hati, "Ada kastil iblis di dalam kastil iblis." Esil pun bertemu dengan ayahnya dan berkata, "Ayah, saya membawakan seorang tamu." Menurut Jinwo, kalau dirinya sampai di sini dengan cara paksa, mungkin sekarang dirinya sedang bertarung dengan bos. Ayah Esil yang melihat Esil membawa tamu berkata, "Esil, kamu, tamu macam apa yang kamu bawa ke sini?" Esil menjawab, "Ayah, saya membawakan tamu." Jadi, ayah Esil berkata kembali, "Tamu macam apa yang membawa pasukannya untuk bertamu ke rumah orang lain? Esil, apa kamu tidak melihatnya? Ada banyak pasukan bersembunyi di bayangan orang itu." Mendengar perkataan ayah Esil, Jinwo berkata dalam hati, apakah dia punya indera keenam? Ayah Esil yang ketakutan berkata pada Jinwo, "Berani-beraninya kamu membawa pasukan ke rumahku." Melihat pasukan iblis menodongkan pedang kepadanya, Jinwo berkata pada ayah Esil, "Aku sudah berjanji kepada Esil, aku akan langsung pergi ketika kamu memberikan entry pass-nya kepadaku." Melihat Sung Jinwo sangat berbahaya, ayah Esil mengeluarkan keringat sejagung-jagung sembari berkata dalam hati, apakah dia itu adalah orang yang membunuh para iblis dan menaiki lantai dengan sangat cepat? Walaupun kami itu bangsawan, tapi klan Radin merupakan klan terlemah dari 20 klan bangsawan iblis. Kudengar dia mengalahkan Falcon dan Metus. Apakah kita bisa mengalahkan orang ini? Ayah Esil bertanya ke Jinwo, apakah hanya entry pass saja yang kamu inginkan? Jinwo menjawab, ada satu lagi. Merangkul Esil, Jinwo berkata, aku mau meminjam dia sebentar. Jinwo berkata dalam hati, karena Esil tahu semua tempat entry pass disimpan, jadi aku membutuhkan dia untuk memanduku ke semua tempat entry pass berada. Tapi, memangnya aku salah ngomong apa ya? Ayah Esil terlihat begitu marah, tapi Jinwo sadar alasan ayah Esil marah dan melepaskan rangkulannya dari Esil. Terlihat ayah Esil menjamu Sung Jinwo dengan mewah. Ayah Esil bertanya ke Jinwo, apa benar kamu hanya membutuhkan entry pass dan seorang pemandu saja? Mendengar pertanyaan ayah Esil, Jinwo berkata dalam hati, dia pasti salah paham ketika aku mengatakan ingin meminjam Esil. Menatap Sung Jinwo, ayah Esil berkata dalam hati, walaupun menuruti keinginan manusia itu melukai harga diriku, tapi kalau saja aku mengetahui kalau manusia kampret ini sebenarnya adalah majikan dari tentara hitam itu, dari awal aku tak akan mau melawannya. Ayah Esil bertanya ke Jinwo, kamu tidak akan membahayakan putriku, ya kan? Mendengar pertanyaan ayah Esil, Jinwo berkata dalam hati, seorang monster yang mengkhawatirkan putrinya. Lalu Jinwo menjawab, iya, aku akan melindunginya. Ayah Esil menyetujui Esil berpetualang dengan Jinwo, dan ayah Esil memberikan entry pass-nya ke Jinwo. Namun, mulai sekarang Jinwo juga harus mendapatkan entry pass-nya dari setiap klan. Setelah mendapatkan entry pass-nya, Jinwo bertanya ke Esil, apa kamu sudah siap untuk berangkat sekarang juga? Esil menjawab, iya.
Notifikasi telah muncul. Iblis bangsawan meminta untuk satu party dengan Anda. Anggota party bisa mengakses movement Magic Circle dan bisa mendapatkan XP tergantung dari kontribusi yang dia lakukan. Mengetahui XP akan dibagi dengan anggota party yang berkontribusi, Jinwoo berkata pada Esil, "Nanti kalau ada pertarungan, kamu jangan mengganggu, biar aku saja yang mengurus semuanya." Esil menjawab, "Iya." Dan sekarang kita berpindah ke lantai 81 bersama Sung, Jinwoo, dan Esil. Jinwoo bertanya ke Esil, "Kenapa kamu tidak membawa kudamu?" Esil menjawab, "Hanya anggota party saja yang bisa menggunakan movement Magic Circle, jadi aku tidak bisa membawa kuda bersamaku." Esil meminta Jinwoo untuk menunggu sebentar. Mengeluarkan barang dari tasnya, Esil berkata, "Ini adalah alkohol kesukaan ketua klan Garsi. Ayahku sudah menyiapkan semua benda-benda yang digemari untuk masing-masing ketua klan nanti. Kalau kita memberikan ini, negosiasinya akan berjalan lebih lancar." Jinwoo bertanya pada Esil, "Negosiasi? Apakah kalian mempunyai hubungan yang akrab dengan klan Garsi?" Esil menjawab, "Ah tidak, pada saat di dunia iblis dulu, semua klan selalu bertengkar dengan satu sama lain hanya karena masalah peringkat klan. Tapi mereka bukanlah musuh kami." Mendengar penjelasan Esil, Jinwoo memutuskan tidak perlu negosiasi bullshit. Jinwoo menyuruh Esil untuk menunggu di situ, karena ini tidak akan lama. Di sini narator berkata, untuk terbakarnya kastil bersamaan dengan suara teriakan yang berasal dari kastil klan Garsi hanya membutuhkan waktu sekian menit saja. Terlihat Jinwoo telah membantai banyak iblis tingkat tinggi, dan sekarang level Sung Jinwoo 87. Igris dan Tank juga sudah mencapai level max. Promosi juga dapat dilakukan pada bayangan yang telah mencapai level tertentu, tapi untuk promosi membutuhkan izin Sang Monarch. Igris dan Tank mendekati Jinwoo untuk mendapatkan promosi. Notifikasi muncul, "Apakah Anda menerima permintaan mereka?" Jinwoo berkata, "Aku izinkan." Terlihat Igris dan Tank mulai berevolusi. Igris dipromosikan dari Knack menjadi Elite Knack. Tank dipromosikan dari rank Elite menjadi Knack. Di sana tertulis, untuk bayangan yang memiliki rank sederajat atau lebih tinggi dari Knack bisa diberi nama. Tentunya untuk Tank namanya tetap Tank ya. Dan Igris menjadi lebih ramping dan sangar, dan ranknya sekarang Elite Knack, yang mana kekuatannya setara dengan Hunter rank S. Untuk Tank lebih berapi-api, dan ranknya sekarang Knack, yang mana kekuatannya setara dengan rank A kelas atas. Setelah melihat kekuatan Jinwoo yang begitu hebat, Esil memanggil Jinwoo. "Anu, Tuan Jinwoo." Jinwoo merespon, "Kamu tidak perlu memanggilku Tuan." Esil berkata kembali, "Anu, Jinwoo Tuan, apakah kamu tahu sudah berapa banyak klan yang kamu hancurkan?" Jinwoo sepertinya sudah masa bodoh dengan panggilan Tuan. Lalu Jinwoo menjawab pertanyaan Esil, "Karena ini lantai 89 dan klanmu tidak dihitung, berarti 9 klan." Esil mengatakan bahwa mulai dari lantai 90, tiap lantainya akan diawasi oleh klan bangsawan tingkat tinggi, dan kekuatan mereka jauh berbeda dari iblis di lantai ini. Merasa khawatir, Esil menyarankan Jinwoo untuk membujuk mereka. Dengan membujuk mereka, mungkin saja entry pass-nya akan diberikan ke Jinwoo seperti yang dilakukan oleh klan Esil. Setelah mendengar saran Esil, Jinwoo bertanya, "Kalau aku lebih lemah dari klanmu, apakah aku bisa bernegosiasi kepadamu?" Esil terdiam mendengar jawaban Jinwoo. Lalu Jinwoo berkata, "Ya, kurang lebih seperti itulah." Sembari melemaskan ototnya, Jinwoo berkata, "Kamu bilang kalau selalu ada kompetisi yang sengit di antara klan iblis hanya karena merebutkan peringkat. Aku akan membantu klan Radis untuk mencapai peringkat 1. Esil berkata, "Klan kami itu bernama Radir." Esil bertanya ke Jinwoo, "Anu, Jinwoo Tuan, kenapa kamu mengampuni klan kami?" Jinwoo menjawab, "Karena aku menyukaimu." Mendengar Jinwoo menyukainya, si Esil langsung salting parah. Ya, pada dasarnya si Esil ini memang sudah naksir Sung Jinwoo dari awal sih. Siapa sih yang gak naksir cowok kuat, ya toh? Tapi di sini sepertinya Esil salah paham. Yang dimaksud suka oleh Jinwoo adalah suka dengan kepribadian Esil. Karena di panel berikutnya, Jinwoo mengatakan kalau Jinwoo cocok dengan orang yang memiliki kepribadian yang ceroboh, sama seperti Jinho. Singkat cerita, Jinwoo dan Esil telah menjelajahi lantai 90 ke atas. Jinwoo mengatakan, sesuai perkataan Esil,
Monster lantai 90 ke atas lebih sulit dihadapi daripada lantai sebelumnya. Level dan jumlah monsternya berbeda jauh jika dibandingkan dengan monster di lantai 90 ke bawah. Walaupun Jinwoo sudah menaikkan stat intelligence-nya, tetap saja penggunaan mana masih boros. Itu menunjukkan bahwa seringnya pasukan bayangannya dikalahkan dan diregenerasikan lagi. Tapi bukan berarti Jinwoo bisa melewati lantai 90 ke atas dengan keberuntungan saja. Terlihat dengan sangat gila, Jinwoo sudah membantai-bantai klan iblis tingkat atas. Dan kini dirinya sudah sampai di lantai 97 dan levelnya telah mencapai 90. Melihat Jinwoo yang begitu kuat, Esil berkata dalam hati, bahkan klan Peitos dan klan Ricardo yang berada di rank keempat dan kelima pun sudah dikalahkan. Esil pun bertanya ke Jinwoo, apakah semua manusia itu sekuat Tuan Jinwoo? Jinwoo menjawab, tidak semua, tapi setidaknya ada 2 orang. Dalam hati Jinwoo mengatakan, kalau Gogunhe dan Chaein mereka berdua terasa lebih kuat daripada hunter rank S lain mereka. Dan aura Chaein lebih tinggi daripada Choi Jong-in yang dikenal sebagai tentara terkuat. Dengan kata lain, di rank S pun masih ada perbedaan kekuatan. Bahkan karena kekuatan rank S tidak bisa dihitung, maka perbedaan kekuatan rank S lebih besar daripada rank lainnya. Waktu itu Jinwoo bisa dibilang sebanding dengan ketua Gogunhe. Tapi sekarang, pastinya sudah berbeda. Jinwoo mendekati Esil dan berkata, sekarang kamu boleh pulang ke rumahmu. Mulai dari sekarang aku bisa mengatasinya. Esil kaget tiba-tiba disuruh pulang oleh Jinwoo. Esil berkata, apakah aku sudah tidak lagi berguna bagimu? Melihat Esil murung, Jinwoo berkata dalam hati, bahkan sampai sekarang pun dia tetap gadis yang menarik. Memegang pundak Esil, Jinwoo berkata, tidak, kamu melakukan tugasmu dengan baik. Terima kasih. Esil pun terdiam sejenak, kemudian ia berkata, tidak, aku masih ingin ikut denganmu. Aku ingin melihat hasil akhir dari pertarunganmu itu. Menatap Esil, Jinwoo berkata, lakukan sesukamu. Mereka berdua pun bersiap-siap untuk pergi ke lantai selanjutnya. Dan kita beralih dulu ke Bandara Incheon yang dimana memperlihatkan hunter dari Jepang telah tiba di Korea Selatan. Pria ini bernama Goto Ryuji, hunter rank S Jepang. Dan yang di sampingnya adalah asistennya. Goto merasakan ada seseorang yang kuat di sekitar bandara. Dan di saat bersamaan ada seseorang yang datang menjemput Goto. Orang itu berkata, maaf, saya terlambat karena banyaknya orang di sini. Goto bertanya, tidak apa-apa, apakah sedang terjadi sesuatu di bandara ini? Penjemput Goto menjawab, seorang hunter berasal dari Amerika datang ke Korea Selatan untuk keperluan pribadi. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Mendengar jawaban penjemput, Goto berkata dalam hati, hunter dari Amerika. Apakah berhubungan dengan situasi pada saat ini? Singkat cerita, Goto telah diantar ke gedung Asosiasi Hunter Korea Selatan. Dan sekarang Goto sedang bertemu dengan Gogunhe. Melihat Goto, Gogunhe berkata dalam hati, orang ini hunter satu-satunya di Asia yang bisa menandingi Liu Zhang. Goto Ryuji. Dia pasti bukan manusia biasa. Di sini dijelaskan bahwa pada saat ini ada 21 hunter rank S di Jepang dan 11 dari mereka berada di guild milik Goto Ryuji, Draw Sword. Di Jepang ada satu guild memiliki kekuasaan di sana. Tidak seperti guild di Korea dengan 5 guild berbeda yang saling berkompetisi. Dan dapat dipastikan, guild milik Goto Ryuji merupakan guild terbesar di Asia setelah guild di Cina. Terlihat asisten Goto memperkenalkan diri ke Gogunhe. Nama saya Hanekawa dan saya bertugas sebagai penerjemah. Mulai saat ini saya akan menyampaikan ucapan dari Goto Ryuji. Hanekawa membahas masalah inti dan berkata, akibat dari bencana yang terjadi pada beberapa hari yang lalu, kami memutuskan kalau kami tidak akan mengabaikan Pulau Jeju lagi. Oleh karena itu, kami berjanji akan memberikan bantuan kepada Korea Selatan. Mendengar akan mendapat bantuan, Gogunhe sedikit bingung. Lalu Goto berkata, intinya, alasan kami kemari adalah kami ingin mengusulkan untuk membentuk tim gabungan yang terdiri dari hunter terbaik. Gogunhe menanggapi, maksud Anda ingin membuat tim gabungan untuk menyerang koloni semut. Goto menjawab, benar. Gogunhe berkata, saya yakin kalau hunter terbaik di Jepang itu dapat dipercaya, tapi tetap saja berbahaya untuk memasuki Pulau Jeju. Mendengar dirinya diragukan, Goto berkata, karena itu adalah gate rank S, kami sudah menyiapkan rencana yang sesuai. Hanekawa memberikan selembar kertas ke Gogunhe sembari berkata,
Ini adalah data yang kami kumpulkan ketika mempelajari para semut itu. Goto menjelaskan bahwa setiap semutnya sama kuatnya dengan hunter terbaik, tapi mereka punya kelemahan yang fatal, yaitu umurnya. Semut memiliki umur 1 tahun saja. Dengan kata lain, kalau tim gabungan ini bisa membunuh ratu semutnya, semua semut akan mati dalam 1 tahun dan Pulau Jeju akan terbebas dari mereka. Mendengar penjelasan Goto, Gokune berpikir bahwa rencana Goto lebih realistis daripada membasmi semua semut yang ada. Tapi membunuh ratu semut sama saja membunuh ribuan semut tentara. Gokune bertanya ke Goto, "Anda sudah mengetahui kan kalau semut rela berkorban demi menjaga ratunya?" Goto menjawab, "Tentu saja. Kami harus menembus pertahanan ribuan semut. Tapi semua itu akan berbeda jika semua semutnya meninggalkan sarangnya." Rekan Gokune meragukan Goto dan bertanya, "Apa hal itu mungkin dilakukan?" Goto menjawab, "Dulu hal itu pernah terjadi 3 kali. Ketika hunter Korea Selatan mendarat di Pulau Jeju untuk raid. Semua 3 kejadian itu, semut meninggalkan sarangnya dan mengerubungi hunter." Rekan Gokune berteriak, "Tidak mungkin!" Hanekawa menanggapi, "Hasil ini sudah dikonfirmasi dengan teknik pendeteksi sihir milik kami. Silahkan lihat data yang kami berikan untuk lebih detailnya." Goto menjelaskan kalau 10 dari 11 hunter rank S di guild miliknya, termasuk Goto sendiri, berencana untuk mengikuti raid Pulau Jeju yang akan datang. Goto dan tim akan menjadi umpan untuk menarik perhatian semua semutnya, dan hunter Korea Selatan akan menghabisi ratu semut. Goto juga mengkonfirmasi kalau sisa anggotanya akan segera datang ke Korea Selatan. Orang-orang asosiasi tampak kaget mendengar 10 hunter rank S termasuk Goto akan membantu raid di Pulau Jeju nanti. Mendengar tawaran Goto, Gokune berpikir sejenak. Kalau 10 hunter rank S menjadi umpan, pasti di dalam sarangnya akan tersisa beberapa penjaga dan ratu semut saja. Goto menjelaskan kembali rencananya bahwa rank S di timnya akan dibagi dan menyerang dari segala arah, dan semutnya akan langsung mendatangi lokasi serangan timnya. Dengan begitu, ratu semutnya akan ditinggalkan di sarangnya sendirian. Setelah para semut meninggalkan ratunya, hunter rank S Korea Selatan akan menyusup ke pulaunya dengan menggunakan helikopter, membunuh ratunya, dan pergi dari sarangnya dengan helikopter yang sama. Mendengar rencana Goto, Gokune yakin ada peluang untuk berhasil. Tapi Gokune masih bertanya-tanya, kenapa Goto rela membantu Korea Selatan, bahkan mengirim semua hunter rank S miliknya kecuali 1 orang. Di sini kita langsung diberitahu tujuan Goto sebenarnya. Goto mengatakan bahwa semua hunter level nasional memiliki rekam jejak telah menyelesaikan Get Rank S. Kalau melihat performa Goto sekarang, dirinya yakin setelah menyelesaikan raid Pulau Jeju, dirinya bisa mendapatkan title hunter level nasional. Dan pasti akan ada kepentingan negara hanya dari kemunculan hunter level nasional yang berasal dari Jepang. Untuk raid ke Pulau Jeju, ditambah lagi ini adalah Get Rank S. Untuk berjaga-jaga, Goto mengerahkan 10 hunter rank S termasuk dirinya agar bahaya bisa diminimalisir. Menurut Goto, tidak ada alasan Korea Selatan menolak tawaran ini. Walaupun ini bukan jalan yang terhormat, Goto rela melakukan apapun demi menjadi hunter level nasional. Gokune sendiri masih bimbang dengan tawaran Goto. Gokune berkata dalam hati, jika dibandingkan dengan Jepang, Korea Selatan hanya memiliki 8 hunter rank S. Namun Gokune dan Mi Byung-gu sudah pensiun. Jadi yang bisa berpartisipasi raid hanya 6 hunter saja. Dengan hunter rank S sedikit itu, taktik pengalih perhatian seperti ini tidak bisa dilakukan oleh hunter Korea Selatan saja. Tapi pertanyaannya adalah, bisa tidaknya tim Korea membunuh ratu semutnya? Menurut Gokune, itu pasti bisa jika Sung Jinwoo yang bisa nge-solo Get Rank A sendirian ikut bekerja sama dengan hunter rank S yang lain. Untuk semutnya sendiri juga berevolusi dengan kecepatan yang mengerikan, dan kita tidak tahu kapan seluruh populasi semut bisa terbang. Menurut Gokune, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Setelah mempertimbangkan dari berbagai aspek, Gokune menyetujui ajakan kerjasama Goto Ryuji. Asosiasi akan mereview datanya terlebih dahulu. Setelah itu akan mengirimkan rencana operasinya. Dan sekarang kita kembali bersama Sung Jinwoo dan Esil. Terlihat Sung Jinwoo yang sudah naik level ke 93, dan kini dirinya sudah berada di lantai 100. Makhluk misterius telah datang menghampiri Sung Jinwoo. Makhluk itu mendarat di sebuah bangunan, dan ternyata makhluk itu adalah Demon King Baran dan naganya. Sung Jinwoo merasakan aura yang tidak normal dari Baran. Bahkan Jinwoo sendiri ragu apakah dirinya bisa menang melawan Baran. Esil sendiri sampai ketakutan dengan hawa membunuh yang sangat kuat dan tajam dari Baran.
Esil juga mengatakan bahwa ini pertama kalinya Esil melihat langsung Raja Iblis Baran. Melihat musuhnya menunggangi naga, Jinwoo berkata, musuh yang bisa terbang, melawannya pasti akan menyebalkan. Naga yang ditunggangi oleh Baran bernama Wyvern Kaislin. Mengetahui ada makhluk selain iblis, Jinwoo berkata, Wyvern, selain kuda yang dinaiki oleh Esil waktu itu pertama kalinya melihat makhluk selain ras iblis di sini. Mungkin hewan tunggangan seperti itu berbeda. Tunggu, kalau itu bukanlah iblis, mungkin saja aku bisa mengekstrak hidupnya. Raja Iblis Baran mengacungkan pedangnya. Demon King Baran is using skill Hell's Army. Beberapa portal telah muncul di sana. Para iblis pun juga telah bermunculan melalui portal itu. Terlihat begitu banyak iblis yang siap bertarung melawan Sung Jinwoo. Sung Jinwoo berkata, rank kesatria dan jenderal iblis tidaknya monster rank A, dan jumlah mereka lebih dari 100. Sekilas mereka berjumlah lebih dari 1000. Apakah sebentar lagi dimulai? Esil bertanya, Tuan Jinwoo, apa yang harus kita lakukan? Para iblis mulai maju menyerang. Esil pun mulai panik dan berteriak, Tuan Jinwoo! Para iblis mempercepat langkah kakinya. Jinwoo yang melihat para iblis mulai menyerang masih menunggu momen yang tepat. Jinwoo mengeluarkan skill Domain of the Monarchs. Setelah skillnya aktif, Jinwoo berteriak, keluarlah! Trot, trot, trot. Dengan kesabaran dan penuh perhitungan, Sung Jinwoo bisa mengalahkan banyak iblis sekaligus. Tapi iblis yang dihadapi Jinwoo di lantai 100 ini bukanlah iblis kaleng-kaleng. Mereka memiliki tubuh berukuran raksasa dan kuatnya setara dengan rank A. Tank, Iron, Igris, dan Tax telah muncul dan siap bertarung untuk melindungi tuannya. Duak, wush, sing, tap. Igris mendarat di pundak Tax. Tax mengeluarkan sihirnya dan madar. Terkena sihir Tax, ratusan iblis langsung tewas seketika. Esil yang melihat kekuatan pasukan bayangan sangat takjub. Esil berkata, walaupun sudah mencapai lantai tertinggi, tapi baru kali ini aku melihat dia bertarung. Tapi musuhnya kan Raja Iblis Baran, penguasa di tempat ini, dan Tuan Jinwoo adalah penjajah. Tuan Jinwoo lah yang seharusnya dikalahkan. Aku harus memihak siapa? Ya jelas memihak Mama Sung Jinwoo lah, Mbak Esil. Iya toh. Terlihat Raja Iblis Baran ancang-ancang mengeluarkan sihir dari mulutnya. Nafas petir telah disemburkan ke langit oleh Raja Iblis Baran. Setelah langit menerima petir dari Baran, awan-awan mulai bergemuruh dan menyambarkan petir ke daratan. Mengetahui ini bukan petir biasa, Jinwoo langsung melindungi Esil dengan jubahnya. Jinwoo mengatakan kalau petir tadi itu adalah sihir Area of Effect yang bisa men-stun semua musuh. Kalau Jinwoo tidak bisa menghentikan sihir itu, tentara bayangan akan dihancurkan dan mananya akan habis. Tap-tap, Jinwoo melesat dan melompat ke udara untuk melumpuhkan Wyvern terlebih dahulu. Tapi Baran telah membaca niat Jinwoo dan dengan mudah menahan serangan Jinwoo. Baran langsung mengempaskan Jinwoo kembali ke tanah. Jinwoo pun terkapar di tanah. Belum sempat menghela nafas, Baran bersiap untuk menyerang Jinwoo dengan nafas petirnya. Serangan petir telah diluncurkan oleh Baran. Dengan sigap, Jinwoo langsung berlari untuk menghindari serangan dahsyat itu. Namun, serangan itu terus mengejar Jinwoo. Jinwoo mulai panik dan berkata, cepat sekali. Bisa-bisa petirnya menyambar diriku. Jubahku juga memiliki batasan seberapa banyak jubahku bisa menyerap damage dari petir itu. Tapi tiba-tiba semburan api telah muncul dan menabrak semburan petir milik Raja Baran. Terlihat Tax menyemburkan api untuk melindungi tuannya. Api dan petir itu terus bertabrakan. Saking kuatnya, api dan petir sampai berbelok ke arah berlawanan. Beruntungnya, api dahsyat itu mengenai Wyvern Baran. Jinwoo yang melihat api mengenai Wyvern berkata, sepertinya memberikan orbnya ke Tax adalah pilihan yang tepat. Terlihat Wyvern dan Baran terjun bebas ke tanah. Jinwoo menyambut Raja Iblis Baran yang turun ke daratan. Akhirnya kamu turun juga. Aku sudah lelah melihatmu dari bawah. Sebelum lanjut ke pertarungan, di sini Jinwoo menjelaskan tentang skill yang menggunakan mana dan tidak menggunakan mana. Terkadang ada skill tertentu yang digunakan tanpa menggunakan mana. Dominator Torch dan pasukan bayangan adalah skill yang tanpa mana. Dominator Torch bisa mengendalikan dan mempengaruhi objek fisik.
Akan tetapi, berat dari objek yang bisa dikendalikan tergantung keahlian dari casternya. Namun tetap saja skill ini tidak menggunakan mana. Dan untuk pasukan bayangan, sebenarnya mensummon bayangan yang sudah disimpan. Jadi skill ini pun tidak menggunakan mana. Tapi lain ceritanya jika bayangannya dikalahkan oleh musuh. Bayangan yang dikalahkan akan menggunakan mana untuk meregenerasi bayangan tersebut. Dan jika Jinwo kehabisan mana, bayangannya akan kembali ke bayangan Jinwo sendiri. Itulah kenapa pentingnya menaikkan stat intelligence untuk menambah kapasitas mana. Tapi kemampuan bertarung dan mana Raja Iblis Baran agak lain. Dan sebenarnya apa prinsip dari tentara milik Raja Iblis Baran? Jika tentaranya sudah dikalahkan, seharusnya Baran menggunakan mana miliknya untuk mengsummon ulang tentaranya itu secara terus-menerus. Di sini juga ditunjukkan mana Sung Jinwo yang kurang dari setengah dari kapasitas mananya. Terlihat Baran yang siap bertarung dengan Sung Jinwo. Lagi-lagi Baran menyemburkan nafas petirnya. Tapi dengan sigap, Tax langsung mengeluarkan perisainya. Melihat Baran sangat agresif, Jinwo berkata, "Dia tidak memberikan waktu untuk meregenerasi manaku. Semakin lama manaku akan terus berkurang. Semakin tinggi tingkat shadow-ku, semakin besar juga mana yang dibutuhkan untuk meregenerasinya. Tapi bukan berarti aku harus berhenti mengsummon mereka. Aku harus menyelesaikan pertarungan ini sebelum manaku habis." Iron menyerang Baran, tapi Baran dengan mudah menghancurkan senjata Iron. Baran langsung menusuk kepala Iron dengan pedangnya dan Iron telah dikalahkan. Igris pun muncul untuk membantu dan bersiap untuk menebas Baran. Tapi Baran menghadapi Igris dengan meringis sembari memegangi pedang Igris. Baran pun mengeluarkan nafas petirnya yang langsung diarahkan ke Igris. Melihat perhatian Baran yang sedang teralihkan, Jinwo datang dan menyerang Igris dengan Vital Strike. Tapi sayang sekali, Baran sepertinya terlalu kuat. Serangan Vital Strike Jinwo berhasil digagalkan. Setelah menangkis serangan Jinwo, Baran langsung memegang kepala Jinwo dan mengangkatnya. Pedang Algojo siap ditebaskan ke leher Sung Jinwo. Tapi siapa sangka, Igris dan Iron menahan pedang Algojo Baran. Meskipun belum beregenerasi sempurna, Igris dan Iron masih mempunyai kesadaran. Tidak membuang-buang kesempatan, Jinwo langsung menusukkan daggernya ke tubuh Baran. Igris juga berhasil menusukkan pedangnya ke tangan Baran sampai Baran melepaskan pedang Algojonya. Melihat dirinya terpojok, Baran mengeluarkan ledakan aura dan mengempaskan siapapun yang berada di dekatnya. Terlihat Jinwo masih bisa bertahan dari ledakan aura itu, tapi tidak untuk bayangannya. Kilatan petir muncul di telapak tangan Baran, dan sekarang Baran memegang dua dagger di tangannya. Sama-sama menggunakan dagger, mereka berdua bersiap bertarung habis-habisan. Mereka berdua saling beradu serangan satu sama lain, tapi Baran tidak mau kalah. Baran maju dan menusukkan daggernya secara bertubi-tubi. Jinwo sendiri mengaktifkan skill Vital Strike kembali. Lagi-lagi mereka beradu attack speed satu sama lain. Melihat pertarungan tidak ada perkembangan, Baran menyerang Sung Jinwo sembari bersiap mengeluarkan nafas petirnya. Jinwo langsung panik dan berkata, "Jarak sedekat ini dan madawar." Jinwo menahan serangan nafas petir Baran menggunakan dua daggernya. Blar, nafas petir berhasil diarahkan ke langit oleh Jinwo. Tapi bersamaan dengan itu, kedua dagger Jinwo juga terlempar. Melihat daggernya terlempar, Jinwo menjadi panik karena hanya itu satu-satunya senjata yang bisa mengimbangi kekuatan Baran. Mengetahui Jinwo kehilangan senjatanya, Baran segera menyerang Sung Jinwo. Tap-tap, Jinwo masih bisa menghindari serangan Baran dengan menahan kedua tangan Baran. Menahan dengan kedua tangannya, Jinwo berkata, kekuatan yang luar biasa." Lagi-lagi Baran bersiap untuk mengeluarkan nafas petir. Melihat Baran spam skill, Jinwo berkata, "Lagi, sebenarnya seberapa banyak mana yang dia miliki?" Wush, tuak. Sebuah senjata telah dilemparkan tepat mengenai kepala Baran. Jinwo yang melihat hal tersebut pun cukup tercengang. Dan ternyata yang melempar senjata itu adalah teman kita, Ezil. Mengetahui pandangan Baran teralihkan, Jinwo berkata, "Sekarang saatnya, dengan semua stat strength milikku dan kekuatan dari Dominator Torch." Terlihat Sung Jinwo siap melakukan sesuatu. Dan cerewet, Jinwo memutus tangan Baran. Baran terkejut bukan main melihat tangannya terpisah dari tubuhnya. Menatap Baran, Jinwo berkata, "Akan aku akhiri semua ini." Bleng.
Duar! Jinwo memberikan bogem kematian sampai kepala Baran hilang entah kemana. You defeated Demon King Baran. Dengan ini Jinwo telah mengalahkan Raja Iblis Baran dan menyelesaikan misinya. Esil langsung berlari menghampiri Jinwo sembari berkata, "Tuan Jinwo!" Jinwo terjatuh dan terduduk lemas sembari berkata, "Esil, pergilah dan beritahu ayahmu. Sekarang klan Radis ada di peringkat pertama." Dengan wajah terharu Esil berkata, "Tuan Jinwo, tapi nama klanku Radir." Dan terlihat level Sung Jinwo sekarang sudah mencapai level 97. Setelah Raja Iblis Baran dikalahkan, tempat yang petang menjadi terang. Bayangan Sung Jinwo juga mulai memunguti item dropnya. Terlihat Sung Jinwo mendapatkan beberapa item Demon Monarch Ring, item Demon King Longsword, item Demon King's Dagger, item Baran's Horse, item Purified Blood of the Demon King. Dengan didapatkannya item Demon Monarch Rings, Sung Jinwo telah melengkapi item setnya. Tapi item yang sangat diinginkan Sung Jinwo sebenarnya adalah item Purified Blood of Demon King. Dan sekarang Jinwo sudah melengkapi bahan untuk membuat item Holy Water of Life. Melihat Jinwo sedang melakukan sesuatu, Esil bertanya, "Tuan Jinwo, apa kamu baik-baik saja?" Terlihat Sung Jinwo yang fokus untuk melakukan crafting Holy Water of Life. Crafting Holy Water of Life sedang diproses. Di sana tertuliskan bahwa tingkat kesuksesan dan jumlah item yang bisa dibuat tergantung dari stat intelligence milik Jinwo. Dan untuk crafting membutuhkan waktu 10 detik. Mengetahui bahwa membutuhkan stat intelligence yang tinggi, Jinwo berkata, "Tingkat kesuksesan dan jumlah item yang bisa dibuat tergantung dari stat intelligence milikku. Kalau aku mengetahui ini sebelumnya, aku akan menaikkan semua stat yang tersedia ke stat intelligence-ku." Esil mendekati Jinwo dan berkata, "Maksudmu skill crafting? Kalau untuk Tuan Jinwo sih, ku yakin berhasil." 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jangan lupa subscribe lur, dulur, dan like, jangan lupa. Dan komentarnya tolong diramaikan lur, agar Mimi lebih semangat lagi update kontennya. Oke? Oke. Terlihat notifikasi telah muncul. Crafting successful. Jinwo sangat senang craftingnya berhasil dan dirinya mendapatkan 6 item Holy Water of Life. Setelah melakukan crafting, Jinwo sedikit terkejut karena Blood of Demon King dan World Tree Fragment hanya berkurang sedikit. Tapi untuk Spring Water of the Echoing Forest tidak tersisa sama sekali. Lalu Jinwo punya pertanyaan, apakah crafting hanya menggunakan bahannya sesuai dengan kebutuhan? Dan inilah Holy Water of Life, potion misterius yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit dengan sihir yang kuat. Efeknya akan dirasakan jika item ini dihabiskan. Melihat Holy Water of Life, Jinwo berkata, apakah item ini benar-benar bisa menyembuhkan penyakit ibuku? Aku ingin cepat-cepat ke rumah sakit dan mencobanya. Terlihat Iron yang sedang membopong Wyvern. Jinwo tersenyum dan berkata, "Iron, kamu kenapa? Sekarang kamu jadi bertambah cerdas." "Bangkitlah," ucap Sung Jinwo. Esil yang melihat kemampuan Jinwo tampak terkejut. Jinwo mengatakan bahwa dirinya tidak bisa merubah iblis menjadi pasukan bayangan. Tapi untuk Wyvern tentunya beda kasus. Melihat Wyvern, Jinwo berkata, "Nama Wyvern ini tadi itu Kaiserian, Karkalin. Tadi itu apa ya namanya?" Esil pun bergumam, "Sepertinya Tuan Jinwo tidak terlalu bisa mengingat nama seseorang." Jinwo memutuskan untuk memberi nama Kaisel. Mendapatkan namanya, Kaisel langsung mengaum kegirangan. Esil yang bersemangat berkata, "Dengan Wyvern itu kita bisa kembali ke klan Radir dengan cepat." Jinwo yang ingin segera kembali ke dunia manusia berpikir, kalau aku ingin pergi dari kastil iblis ini, apakah aku harus menuruni semua lantainya satu persatu? Aku ingin cepat pergi. Esil yang bersemangat berkata, "Nanti akan ada pesta setelah kita kembali ke klanku. Aku yakin ayahku akan senang." Jinwo lagi-lagi nyuekin Esil dan sibuk dengan urusannya sendiri. Jinwo pun berkata, "Oh iya, bukannya aku masih punya hadiah questku itu ya?" Terlihat Jinwo telah menerima hadiah misinya. 1 Runestone Shadow Exchange, 2 bonus stat plus 30, 3 title Demon Hunter. Mendapatkan Runestone, Jinwo segera memecahkannya. Jinwo pun mendapatkan skill Shadow Exchange.
skill bertukar lokasi antara pengguna dan bayangan yang dipilih. Skill ini bisa digunakan kembali setelah 3 jam cooldown, dan cooldown skill akan berubah sesuai dengan level skill. Mendapatkan skill Shadow Exchange, Jinwoo berkata, "Skill yang sangat menakjubkan. Dimanapun lokasi Shadowku berada, aku bisa berpindah tempat dengan mereka. Ini mah disebut skill teleportasi." Terlihat Esil yang murung, tapi bayangan Jinwoo mendekati Esil dan mencoba menenangkannya. Jinwoo berkata pada Esil, "Kerja bagus semuanya. Esil, maafkan aku. Kamu nanti pulang ke klan sendiri ya." Esil bertanya, "Loh, nanti pestanya bagaimana?" Jinwoo menjawab, "Klan Raditz itu berada di lantai 80. Tempatnya terlalu jauh kalau cuma ingin dapat imbalan. Nanti kapan-kapan aku akan mengunjungimu lagi. Selamat tinggal." Tiba-tiba Jinwoo sudah menghilang saja dari hadapan Esil, dan Esil pun hanya bisa menghela nafas. Terlihat Jinwoo yang berhasil berpindah lokasi dengan bayangannya, dan sekarang Jinwoo berada di dunia manusia. Setelah menggunakan skillnya, skill Shadow Exchange cooldown selama 3 jam. Jinwoo berkata, "Tempat ini kan tempat tinggalku, aku benar-benar berpindah lokasi." Kaisel. Jinwoo memanggil Kaisel dan menungganginya, dan pergi menuju tempat tujuannya. Kita beralih ke gedung asosiasi Hunter. Terlihat Wo Jinchul dan Go Gunhye sedang membahas data yang diberikan oleh Hunter Jepang. Wo Jinchul berkata, "Video ini adalah data yang dikirim dari Jepang. Ini direkam menggunakan pendeteksi sihir dari satelit milik Jepang." Go Gunhye menanggapi, "Menurutmu rekaman dari Rage ke-1, 2, dan 3 sesuai dengan Goto Ryuji katakan. Semua semut selain Ratu Semut dan penjaganya memang meninggalkan sarangnya." Setelah mengatakan hal tersebut, Go Gunhye berkata dalam hati, bahkan penampilan semut ini selalu berubah adalah bukti bahwa mereka ini selalu berevolusi setiap generasinya, dan batas usia tiap generasinya kira-kira 1 tahun. Walaupun Go Gunhye tidak yakin dengan semut penjaganya, tapi pasti ada beberapa penjaga yang menjaga monster boss di dungeon tingkat tinggi seperti ini. Setelah berpikir tentang hal itu, Go Gunhye bertanya ke Wo Jinchul, apakah ada kemungkinan para semut kembali ke sarangnya lebih cepat dari yang direncanakan? Wo Jinchul menjawab, mereka akan menggunakan sinyal jamming atau sinyal pengganggu. Para semut ini bisa berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan sinyal spesial milik mereka sendiri. Dan Goto Ryuji akan mengganggu mereka dengan sinyal jamming. Go Gunhye menanggapi, setelah itu, kita hanya perlu melawan Ratu Semut dan para penjaganya. Saat membicarakan tentang semut, tiba-tiba Go Gunhye dibuat kaget oleh energi sihir yang begitu hebat. Go Gunhye berkata dalam hati, energi sihir yang bisa dirasakan sejauh ini, apa yang terjadi? Go Gunhye pun bertanya kepada anggota divisinya, kamu masih tidak bisa menghubungi Hunter Sung Jinwoo? Anggota divisi menjawab, kami sedang berusaha semaksimal mungkin, Pak. Kita beralih ke angkringan bersama Bae Yunho dan Min Byung-gu. Mereka juga sedang membahas energi sihir kuat yang muncul secara tiba-tiba. Kalian pasti paham kan energi sihir milik siapa? Tentunya milik Sung Jinwoo yang telah kembali ke dunia manusia. Bae Yunho bertanya, memangnya tadi itu apa? Min Byung-gu menjawab, mungkin Choi Jong-in dan Choi Hae-in yang sedang ribut masalah gaji di Guild Hunters atau sebagainya. Perkenalkan lur, ini adalah Hunter Min Byung-gu, seorang healer rank S.